Rina hanya wanita biasa dari keluarga sederhana. Namun hidupnya berubah saat ia dinikahi oleh Adrian, pria mapan dari keluarga terpandang hartawan, bahagia. Tidak semudah itu, ibu mertuanya, Bu Marni, menolak dan terus merendahkannya. Rina terus bersabar, mencoba menjadi istri yang baik sambil menyembunyikan rahasia besar. Ia sebenarnya adalah pewaris sah dari warisan keluarga lama yang menghilang harta, yang ternyata selama ini sedang dicari keluarga hartawan. Semua berubah saat sebuah mobil mewah datang menjemputnya di depan rumah mertua. Di balik diam dan kesabarannya, Rina menyimpan kejutan yang akan mengguncang tatanan keluarga hartawan selamanya. Pagi itu, Rina berdiri kanggung di depan gerbang rumah keluarga hartawan. Tangannya berkeringat meski udara sejuk dan dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia menatap bangunan megah 3 lantai dengan cat putih gading, jendela besar yang mengilap, dan taman yang ditata seperti halaman majalah interior. Ini bukan dunia yang ia kenal, bukan dunia di mana ia tumbuh. Di sampingnya, Adrian menggenggam tangan Rina, memberikan senyum yang meyakinkan. "Tenang aja, sayang, mereka pasti suka kamu," katanya lembut. Rina mengangguk pelan, tapi entah kenapa, hatinya tak setenang senyum suaminya. Begitu gerbang terbuka, secara otomatis, seorang wanita dengan gaun mahal dan perhiasan mencolok menatap mereka dari teras atas. Sorot matanya tajam, wajahnya tidak menunjukkan senyum atau keramahan, justru ada tatapan penuh penilaian, seperti sedang menelanjangi Rina dari ujung jilbab hingga ujung sepatu. "Adrian, kamu bawa ini masuk ke rumah? Serius?" kata wanita. Itu datar. Rina terpaku. Ini yang dimaksud, tentu dirinya. Adrian segera memeluk bahu istrinya. "Bu, kenalkan, ini Rina, istriku." Bu Marni mengangkat alis. "Aku kira kamu cuma main-main waktu, bilang kamu nikah diam-diam. Ternyata benar-benar kamu lakukan juga." Langkah Rina terasa berat saat menapaki lantai marmer rumah itu. Bau bunga impor menyengat hidung, tapi tidak mampu menenangkan hatinya. Bahkan langkah-langkahnya terasa sepi di tengah kemewahan itu. Tak ada satupun pelukan atau sambutan hangat seperti yang ia bayangkan saat menikah di meja makan. Keheningan menyelimuti. Rina duduk dengan tega, mencoba memberi senyum ke semua orang. Hanya dibalas anggukan malas dari kakak Adrian dan tatapan sinis dari adik perempuannya. "Jadi, kamu kerja apa sebelum nikah?" tanya Bu Marni sambil menyendokkan sup lobster ke mangkuknya. Rina menjawab pelan, "Saya dulu kerja di toko buku kecil. Kadang juga bantu ibu saya jualan kue." Luar biasa," Bu Marni menjawab sambil tertawa pendek. "Kita biasa pesan kue dari toko yang pakai chef lulusan Prancis. Ini pertama kalinya kita dengar menantu dari penjual kue." Semua tertawa kecil, tapi bukan karena lucu, lebih ke sinis yang menusuk. Adrian menegur ibunya dengan halus, tapi Rina hanya tersenyum dan menunduk. "Aku nggak malu kok," ucapnya dalam hati. "Aku bangga sama ibu, walau cuma jualan kue. Beliau ngajarin aku buat hidup jujur." Malam harinya, di kamar yang terlalu mewah untuk orang biasa sepertinya, Rina duduk di pinggir ranjang. Adrian sedang mandi. Ia memandangi koper kecilnya di sudut ruangan. Ada rasa asing di hatinya, perasaan bahwa ia hanya numpang lewat di dunia ini seperti aktor figuran di film keluarga elit. Ia mengelus sebuah kalung kecil yang tersembunyi di balik baju tidurnya. Kalung tua yang diberikan neneknya saat kecil. Kalung yang katanya dulu milik keluarga bangsawan lama. Rina tak pernah mempercayai dongeng itu, tapi malam ini kalung itu seperti satu-satunya benda yang membuatnya merasa ada. "Rin." Suara Adrian membuyarkan lamunannya. "Iya, Mas." Adrian duduk di sampingnya. "Maaf ya soal ibu, dia cuma kaget." "Nggak apa-apa," jawab Rina. "Aku cuma butuh waktu." Adrian menggenggam tangannya. "Aku yakin mereka bakal kenal kamu lebih baik nanti. Kamu sabar aja ya." Rina mengangguk. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu ini bukan sekadar masalah waktu. Ini tentang penerimaan, dan dari cara pandang Bu Marni sejak awal,
Tampaknya ia memang tidak pernah niat menerima. Di balik tirai jendela kamar, bulan menggantung redup. Rina berbaring, mencoba tidur. Tapi mata dan pikirannya tetap terbuka. Mungkin aku nggak cukup, bisiknya, tapi satu hal yang belum ia tahu. Nasib punya cara sendiri menunjukkan siapa yang sebenarnya pantas berada di singgasana. Pagi itu, aroma sedap dari dapur menyambut Rina ketika ia menuruni tangga. Harumnya roti panggang dan kopi hitam menguar lembut, tapi suasana di ruang makan tetap terasa dingin. Seperti biasa, Bu Marni duduk di ujung meja dengan ekspresi datar. Adik Adrian, Dita, sibuk dengan ponselnya dan Pak Hadi ayah Adrian masih belum pulang dari luar kota. Adrian sudah menunggu, tersenyum lembut dan mempersilakan Rina duduk di sampingnya. Selamat pagi, Bu. Sapa Rina dengan sopan. Pagi, jawab Bu Marni singkat. Kamu bangun jam berapa biasanya? Biasanya jam 5. Bu bagus di rumah ini gak ada kebiasaan bangun kesiangan. Ya meskipun kamu gak kerja, bukan berarti bisa santai-santai. Rina hanya mengangguk. Perutnya menegang. Ia tahu, ini bukan sekadar pertanyaan biasa. Ini tes. Dan tiap jawabannya akan selalu salah di mata ibu mertua. Pelayan datang menyajikan makanan, ada scrambled egg, salmon asap, jus jeruk segar, dan salad buah dalam mangkok kaca mewah. Tapi tiba-tiba Bu Marni menyipitkan mata ke arah Rina. Kamu bisa masak? Bisa, Bum dulu bantu ibu saya di rumah. Kadang, saya bikin kue juga, men. Masakan rumahan ya? Bukan yang seperti ini. Bu Marni menunjuk telur orak-arik dengan garnish peterseli. Rina masak rawon enak banget, Bu. Sela Adrian mencoba mencairkan suasana. Pertama kali aku makan rawon buatan dia, langsung nambah 2 piring. Tapi Bu Marni malah terkekeh kecil. Sinisnya ialah, makanan kampung kan rasanya kuat, cuma cocok buat lidah deso. Suni menyelimuti meja, Rina mematung. Dita hanya tersenyum miring tanpa mengangkat kepala dari ponsel. Adrian mulai terlihat gelisah. Bu, bisa nggak? Agak dijaga kalau ngomong. Oh, aku cuma bicara fakta, balas Bu Marni enteng. Lagi pula, kamu yang milih dia. Ibu cuma mencoba menyesuaikan diri dengan pilihanmu yang luar biasa. Rina menunduk, ia mencoba mengunyah roti panggangnya, tapi rasanya hambar. Bahkan keras di tenggorokan, ia merasa seperti anak kecil yang masuk ke ruang kelas, yang salah semua orang menatap, tapi tidak ada yang benar-benar ingin ia ada di sana. Adrian mengelus punggungnya pelan di bawah meja, tapi sentuhan itu terasa lemah dibanding luka yang digores ibunya sendiri. Siang harinya, Rina menyendiri di taman belakang. Ia duduk di kursi rotan dekat kolam ikan koi yang katanya harganya bisa buat beli rumah sederhana. Ia menatap air diam-diam ingin menangis, tapi air matanya keras kepala. Tak lama kemudian, Mbak Lilis salah satu ART rumah mendekat dengan secangkir teh hangat. Ini Mbak Rina, saya buatkan teh bunga, biar segeran dikit. Rina tersenyum tipis. Makasih, Mbak. Mereka diam sejenak. Lalu Lilis duduk pelan di sebelah. Kalau boleh jujur, saya seneng banget Mbak Rina ada di rumah ini. Biasanya rumah ini kaku banget. Tapi sejak Mbak datang, jadi ada rasa manusiawi lagi. Rina menoleh. Maksudnya? Lilis mengangkat bau. Ibu Marni itu, kalau udah gak suka, ya gitu. Tapi saya percaya. Waktu bisa buktiin kalau Mbak beda. Rina tersenyum. Tapi matanya masih sembab. Malamnya, Rina duduk di ranjang, mencoba menulis jurnal kecil di buku tua yang ia bawa dari rumah ibunya. Ia menulis pelan, hari ini aku belajar bahwa makanan bukan cuma tentang rasa, tapi juga tentang gengsi, dan kadang luka disajikan dalam piring porselen mahal. Adrian masuk ke kamar, wajahnya lelah. Rin, maafin ibu ya, aku benar-benar gak nyangka dia sekeras itu. Rina menutup bukunya. Gak apa-apa, Mas aku gak nyesel nikah sama kamu. Aku cuma butuh waktu buat ngerti semua ini. Adrian mendekat dan memeluk Rina dari belakang. Jangan pernah ngerasa kamu sendiri, ya. Rina memejamkan mata.
Tapi hatinya tahu pelukan itu belum cukup menahan retak yang mulai muncul. Rina makin sering mengurung diri di kamar sejak kejadian di meja makan itu. Ia tetap tersenyum di depan Adrian, tetap menyapa sopan pada para penghuni rumah, tapi dalam hati sepi, sunyi seperti kamar besar dengan lampu gantung megah tapi tak berpenghuni. Suatu malam, saat hujan rintik mengguyur atap rumah hartawan, Rina duduk sendiri di tepi jendela. Ponsel di tangannya menampilkan foto dirinya bersama almarhum ayahnya, foto tua, buram, tapi penuh kehangatan. Sang ayah telah meninggal sejak Rina SMA meninggalkan segalanya pada ibunya yang kemudian berjualan kue keliling demi hidup mereka. "Pak, apa Bapak bahagia lihat aku sekarang?" Bisiknya pelan. Ia tidak butuh jawaban, yang ia butuhkan hanyalah sedikit keberanian agar tidak merasa seolah ia sedang menyusup ke dalam hidup yang bukan miliknya. Malam itu, Adrian pulang agak larut dari kantor. Ketika masuk kamar, ia melihat Rina memeluk lutut, duduk di lantai dekat ranjang. Tangisnya tak bersuara, tapi bahunya berguncang. Adrian langsung mendekat dan memeluknya tanpa banyak tanya. "Rin, ada apa, sayang?" Rina hanya menggelang kaku lelah. "Mas Ip," ucapnya lirih. "Aku capek pura-pura kuat." Adrian menghela napas panjang. Ia tahu selama ini Rina diam. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu menghargai, terlalu sabar, terlalu cinta. Keesokan harinya, saat Rina membereskan lemari tua di kamar mereka, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil di balik tumpukan pakaian. Kotak itu ia kenal. Itu kotak kenangan dari mendiang ayahnya yang selalu ia simpan sejak pindah dari rumah ibunya ke rumah Adrian. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada foto lama dan selembar kertas yang tampak seperti surat. Jantungnya berdebar, tulisan tangan itu milik ayahnya untuk Rina. "Kelak, jika kau dewasa dan menemukan nama hartawan dalam hidupmu, ketahuilah, keluargamu dulu bukan orang sembarangan, tapi mereka menghilangkan semua jejak kita. Aku tak ingin kamu mencari mereka, tapi jika takdir mempertemukan, jangan biarkan siapapun merendahkanmu." Ayah mata Rina membelalak. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali. Nama hartawan, itu nama keluarga Adrian. Nama yang kini menjadi rumah sekaligus penjara emosinya. Rina tercekat. Sejak kecil, ia hanya tahu bahwa ayahnya pernah bekerja di perusahaan besar. Tapi keluar karena konflik dalam keluarga. Ibunya selalu bungkam kalau ditanya, dan kini semua perlahan terhubung seperti potongan puzzle yang berceceran selama puluhan tahun. Dengan tangan gemetar, ia membuka bagian bawah kotak kayu dan menemukan sebuah kalung perak kalung yang dulu pernah dikalungkan nenek ke lehernya saat kecil. Kalung itu memiliki liontin kecil berbentuk bunga mawar dengan ukiran kecil. Di belakangnya, "Rina hartawan, apa mungkin aku?" gumamnya. Ia memeluk kotak itu erat-erat. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bingung dan sedikit takut. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau takdir yang mulai membuka topeng-topeng lama? Sementara itu, Bu Marni berbicara di ruang tengah bersama kakaknya, seorang pria paruh baya dengan wajah serius dan gaya bicara bisnis. Adrian makin dekat sama perempuan itu. "Kamu yakin dia nggak tahu siapa Rina sebenarnya?" tanya sang kakak. Bu Marni mendesah. "Aku curiga, tapi nggak mungkin. Rina itu cuma anak dari tukang kue kampung. Mana mungkin dia tahu soal hartawan lama?" Sang kakak mengernyit. "Jangan terlalu meremehkan. Kalau dia tahu dan benar dia anak dari pihak yang dulu digusur, bisa bahaya." Mata Bu Marni menajam. Ia menatap tajam keluar jendela. "Kalau memang benar, maka aku harus pastikan dia pergi sebelum semuanya terbongkar." Sejak membaca surat dari ayahnya, Rina menjadi lebih diam dari biasanya. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan karena pikirannya tak berhenti bekerja. Setiap kata dalam surat itu seperti suara samar yang menuntunnya menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik tirai keluarga hartawan. Sore itu, Rina duduk di perpustakaan rumah.
Rak-rak tinggi penuh buku yang mungkin tak pernah disentuh. Di salah satu sudut ruangan, ada album-album tua dan dokumen lama. Entah dorongan dari mana, ia meraih salah satu album tua yang bersampul kulit, lalu membuka perlahan. Matanya membelalak. Di halaman ketiga, ia menemukan foto pernikahan keluarga hartawan puluhan tahun lalu. Wajah Pak Hadi ayah Adrian masih muda, di sampingnya pria tua yang berdiri dengan tegak memegang tongkat, hartawan senior, pendiri kerajaan bisnis keluarga ini. Tapi yang membuat napas Rina tercekat adalah foto berikutnya seorang pria muda. Berdiri di dekat mobil klasik dengan senyum khas yang tak asing. Itu ayahnya, namanya tertulis samar di bawah foto, Raditya Hartawan Cabang Jawa Timur. Ya Allah, bisik Rina, ayahnya dulu. Bagian dari keluarga hartawan. Tangannya bergetar, ia menelusuri halaman berikutnya. Foto ayahnya menghilang dari dokumentasi setelah beberapa halaman. Tak ada lagi jejaknya, seolah ia sengaja dihapus dari sejarah. Adrian masuk pelan-pelan ke ruangan. Rin, kamu lagi ngapain? Rina buru-buru menutup album, tapi Adrian sudah melihat sekilas. Itu foto keluarga ayahku zaman dulu. Tapi itu kayaknya Om Radit. Ya, pernah dengar ibu nyebut nama itu dulu? Kata Adrian pelan. Duduk di sebelah Rina, Rina menatap Adrian. Mas, Om Radit itu ayahku? Adrian terdiam. Kamu yakin? Rina membuka kalungnya, memperlihatkan ukiran RH di balik liontin. Lalu ia keluarkan surat dari kotak warisan kecilnya. Adrian membacanya, makin terkejut setiap kalimat. Kok bisa kamu nggak tahu selama ini? Rina menggeleng. Ibu selalu bilang, ayah disingkirkan dari perusahaan karena beda prinsip. Tapi nggak pernah jelas siapa yang menyingkirkan. Sekarang aku tahu. Adrian menghela napas. Ini gawat. Rin, kita harus tahu lebih banyak. Ucap Rina, ada warisan yang hilang, bukan cuma soal uang, tapi kebenaran. Sementara itu, Bu Marni kembali gelisah. Telepon dari kakaknya mengabarkan sesuatu yang tak ia harapkan. Aku nemuin dokumen lama di brankas rumah ayah. Surat wasiat tahun 1994, ada satu nama yang tertulis sebagai penerima cadangan. Kalau semua keturunan utama menolak siapa? Tanya Bu Marni panik. Rina, Bu Marni nyaris menjatuhkan cangkir tehnya. Nggak mungkin. Dia nggak tahu. Wasiat ini masih bisa berlaku secara hukum kalau Rina punya bukti garis keturunan, kalau dia muncul dan mengklaim. Bu Marni menggertakkan gigi. Aku nggak akan biarkan dia rebut semuanya. Tidak lagi. Kembali ke Rina dan Adrian. Adrian mencoba mencari data legal perusahaan lewat akses kantor. Ia menemukan dokumen pembagian saham awal yang memang menyebut nama Raditya Hartawan sebagai salah satu pendiri cabang timur dengan persentase kecil yang menghilang. Setelah tahun 2000, mereka bersihkan jejak ayahmu, Rin. Tapi kenapa? Dan kenapa warisan itu nggak pernah sampai ke kamu? Rina menatap layar laptop yang penuh angka dan nama-nama legal. Kepalanya mulai pusing. Tapi ia tahu satu hal, ini bukan sekadar tentang martabat, ini tentang siapa dirinya sebenarnya. Mas, kalau aku beneran pewaris, dan ibumu tahu, berarti dia bisa ngelakuin apa aja biar aku nggak buka suara. Adrian terdiam. Perlahan ia sadar semua sindiran, hinaan, dan penolakan Bu Marni mungkin bukan semata karena status Rina, tapi karena rasa takut bahwa menantu yang ia remehkan bisa jadi adalah satu-satunya orang yang bisa mengguncang seluruh kekuasaan yang ia pertahankan mati-matian. Dan di malam itu juga, tanpa Rina sadari, Bu Marni mulai menjalankan rencananya. Hari itu seperti biasa sunyi, mewah, dan penuh basa-basi. Rina memasak sarapan sendiri karena tidak enak hati terus membebani Mbak Lilis. Ia membuat nasi goreng sederhana dan teh manis, makanan khas rumah yang tak pernah tersaji di meja keluarga hartawan. Masakan itu ia siapkan khusus untuk Adrian, suaminya, satu-satunya orang yang masih membuatnya bertahan di rumah itu.
Tapi pagi itu berbeda. Bu Marni masuk ke dapur tanpa suara, lalu menatap panci di atas kompor dengan jijik. Apa ini? Kamu pikir kita ini siapa sampai harus makan makanan pinggir jalan seperti ini? Katanya dingin. Rina menghela napas pelan, mencoba tetap tenang. Maaf, Bu, ini buat Adrian. Dia bilang kangen masakan rumah. Bu Marni menyilangkan tangan di dada. Masakan rumah? Rumah siapa dulu? Rumah petak di gang sempit? Perkataan itu menusuk, tapi Rina hanya tersenyum tipis. Saya cuma ingin buat yang sederhana, Bu, biar suasananya hangat. Hangat? Rumah ini jadi panas sejak kamu datang. Rina menunduk, hatinya perih, tapi ia tak ingin memperkeruh suasana. Adrian tiba-tiba muncul dari arah tangga. Bu, bisa nggak sekali aja gak nyalahin Rina? Bu Marni menatap anaknya tajam. Kamu gak lihat? Dia udah mulai bertingkah seolah rumah ini miliknya. Dapur ini bukan buat dia. Adrian membuka mulut, tapi sebelum sempat membela, salah satu AUT masuk terburu-buru. Bu maaf, Ibu harus lihat ini. Mereka semua menuju ruang tamu di sana. Di atas meja, tergeletak amplop coklat tua yang tadi pagi dikirim seseorang. Di dalamnya salinan surat wasiat tahun 1994 dan surat keterangan garis keturunan dari pihak notaris, dan nama itu tertulis jelas, penerima cadangan, Rina Hartawan, anak dari almarhum Raditya Hartawan. Suasana seketika membeku. Rina menatap surat itu dalam diam. Ia bahkan tidak tahu siapa yang mengirimkannya. Bu Marni langsung menarik napas tajam. Kamu yang nyebarin ini? Kamu sengaja mau rebut semuanya? Ya, tanda tanya. Rina melangkah mundur. Bu, saya baru tahu soal surat itu. Omong kosong. Kamu pikir aku bodoh? Semua ini kamu rancang dari awal. Menikah dengan Adrian, pura-pura lugu, masuk ke rumah ini. Dan sekarang muncul sebagai pewaris. Adrian berdiri di depan Rina. Ibu cukup. Rina nggak tahu soal ini. Lagi pula kalaupun iya, kenapa harus takut? Bu Marni gemetar karena marah. Ia menoleh ke AUT dan berkata, bereskan barang-barangnya. Saya nggak mau dia tinggal di rumah ini satu detik pun lagi, Bu. Teriak Adrian. Rina menahan lengan suaminya. Mas, nggak apa-apa, aku bisa pergi. Adrian menatap istrinya dengan mata berkaca. Rin, kamu nggak salah, aku yang salah. Udah biarin ini terjadi. Rina hanya tersenyum kecil. Mungkin ini memang harus terjadi. Dengan kepala tegak, Rina naik ke kamar, mengemas barang-barangnya, hanya koper kecil, satu kotak kayu tua, dan liontin yang masih menggantung di leher. Ia tidak menatap ke belakang lagi. Ketika ia keluar dari pintu rumah, suasana senyap. Bu Marni berdiri di atas tangga marmer, diam tapi penuh kemarahan. Dita menonton dari balik jendela dengan senyum kemenangan. Tapi detik berikutnya suasana berubah. Sebuah mobil mewah hitam dengan plat khusus berhenti tepat di depan gerbang rumah Hartawan. Seorang sopir berbaju jas turun, membuka pintu belakang. Semua kepala menoleh. Selamat pagi, Nona Rina Hartawan. Ucap sopir itu sopan. Saya ditugaskan menjemput Anda ke kantor pusat Hartawan Holdings. Senyap Bu Marni pucat. Dita menjatuhkan ponselnya. Adrian keluar dan mendekati sopir itu menyerahkan satu map ke tangan Rina. Di dalamnya ada lembaran legalisasi pemindahan saham yang ditandatangani Dewan Direksi, surat pembuktian warisan, dan undangan rapat keluarga besar yang ditujukan kepadanya sebagai anggota yang hilang. Rina membaca perlahan, lalu menatap ibu mertuanya. Saya tidak datang ke rumah ini untuk merebut apapun, Bu. Saya hanya ingin diterima. Ia melangkah menuju mobil. Sampai jumpa, Mas, ucapnya pada Adrian. Lirih namun mantap, pintu mobil ditutup pelan. Mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan rumah megah yang dulu terasa seperti penjara. Dan kini berubah menjadi simbol ironi. Dan untuk pertama kalinya, keluarga Hartawan tak lagi menatap Rina dari atas, melainkan mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya wanita itu? Hari itu seperti biasa sunyi.
mewah, dan penuh basa-basi. Rina memasak sarapan sendiri karena tidak enak hati terus membebani Mbak Lilis. Ia membuat nasi goreng sederhana dan teh manis, makanan khas rumah yang tak pernah tersaji di meja keluarga hartawan. Masakan itu ia siapkan khusus untuk Adrian. Suaminya, satu-satunya orang yang masih membuatnya bertahan di rumah itu. Tapi pagi itu berbeda. Bu Marni masuk ke dapur tanpa suara, lalu menatap panci di atas kompor dengan jijik. Apa ini? Kamu pikir kita ini siapa sampai harus makan makanan pinggir jalan seperti ini? Katanya dingin. Rina menghela napas pelan, mencoba tetap tenang. Maaf, Bu, ini buat Adrian. Dia bilang kangen masakan rumah. Bu Marni menyilangkan tangan di dada. Masakan rumah? Rumah siapa dulu? Rumah petak di gang sempit? Perkataan itu menusuk, tapi Rina hanya tersenyum tipis. Saya cuma ingin buat yang sederhana, Bu, biar suasananya hangat. Hangat? Rumah ini jadi panas sejak kamu datang. Rina menunduk, hatinya perih, tapi ia tak ingin memperkeruh suasana. Adrian tiba-tiba muncul dari arah tangga. Bu, bisa nggak sekali aja gak nyalahin Rina? Bu Marni menatap anaknya tajam. Kamu gak lihat? Dia udah mulai bertingkah seolah rumah ini miliknya. Dapur ini bukan buat dia. Adrian membuka mulut, tapi sebelum sempat membela, salah satu ART masuk terburu-buru. Bu, maaf. Ibu harus lihat ini. Mereka semua menuju ruang tamu. Di sana, di atas meja, tergeletak amplop coklat tua yang tadi pagi dikirim seseorang. Di dalamnya salinan surat wasiat tahun 1994 dan surat keterangan garis keturunan dari pihak notaris, dan nama itu tertulis jelas, penerima cadangan, Rina Hartawan, anak dari almarhum Raditya Hartawan. Suasana seketika membeku. Rina menatap surat itu dalam diam. Ia bahkan tidak tahu siapa yang mengirimkannya. Bu Marni langsung menarik napas tajam. Kamu yang nyebarin ini? Kamu sengaja mau rebut semuanya? Ya, tanda tanya. Rina melangkah mundur. Bu, saya baru tahu soal surat itu. Omong kosong. Kamu pikir aku bodoh? Semua ini kamu rancang dari awal. Menikah dengan Adrian, pura-pura lugu, masuk ke rumah ini. Dan sekarang muncul sebagai pewaris. Adrian berdiri di depan Rina. Ibu cukup. Rina nggak tahu soal ini. Lagi pula kalaupun iya, kenapa harus takut? Bu Marni gemetar karena marah. Ia menoleh ke ART dan berkata, bereskan barang-barangnya. Saya nggak mau dia tinggal di rumah ini satu detik pun lagi, Bu. Teriak Adrian. Rina menahan lengan suaminya. Mas, nggak apa-apa, aku bisa pergi. Adrian menatap istrinya dengan mata berkaca. Rin, kamu nggak salah, aku yang salah. Udah biarin ini terjadi. Rina hanya tersenyum kecil. Mungkin ini memang harus terjadi. Dengan kepala tegak, Rina naik ke kamar, mengemas barang-barangnya, hanya koper kecil, satu kotak kayu tua, dan liontin yang masih menggantung di leher. Ia tidak menatap ke belakang lagi. Ketika ia keluar dari pintu rumah, suasana senyap. Bu Marni berdiri di atas tangga marmer, diam tapi penuh kemarahan. Dita menonton dari balik jendela dengan senyum kemenangan. Tapi detik berikutnya suasana berubah. Sebuah mobil mewah hitam dengan plat khusus berhenti tepat di depan gerbang rumah hartawan. Seorang sopir berbaju jas turun, membuka pintu belakang. Semua kepala menoleh. Selamat pagi, Nona Rina Hartawan. Ucap sopir itu sopan. Saya ditugaskan menjemput Anda ke kantor pusat Hartawan Holdings. Senyap Bu Marni pucat. Dita menjatuhkan ponselnya. Adrian keluar dan mendekati sopir itu menyerahkan satu map ke tangan Rina. Di dalamnya ada lembaran legalisasi pemindahan saham yang ditandatangani Dewan Direksi, surat pembuktian warisan, dan undangan rapat keluarga besar yang ditujukan kepadanya sebagai anggota yang hilang. Rina membaca perlahan, lalu menatap ibu mertuanya. Saya tidak datang ke rumah ini untuk merebut apapun, Bu. Saya hanya ingin diterima. Ia melangkah menuju mobil. Sampai jumpa, Mas, ucapnya pada Adrian.
Lirih namun mantap, pintu mobil ditutup pelan, mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan rumah megah yang dulu terasa seperti penjara. Dan kini berubah menjadi simbol ironi, dan untuk pertama kalinya, keluarga hartawan tak lagi menatap Rina dari atas, melainkan mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya wanita itu? Pagi berikutnya, rumah keluarga hartawan tidak lagi setenang biasanya. Para RT berjalan hati-hati. Suara Bu Marni terdengar meninggi di beberapa ruangan dan Dita memaki entah siapa lewat telepon. Rumah megah itu yang dulu dipenuhi cemoohan dan ejekan untuk Rina kini terasa seperti sarang ketakutan. Di meja makan, Bu Marni memandangi koran pagi dengan tangan gemetar. Keturunan hartawan lama muncul. Rina hartawan diakui sebagai pewaris resmi. Wajah Rina terpampang jelas di halaman depan. Anggun, sederhana, tapi memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. Ia berdiri di lobi kantor pusat Hartawan Holdings, mengenakan setelan netral dan tatapan tenang seolah semua hinaan selama ini hanyalah debu di pundaknya. Dita melempar koran ke lantai. Ini pasti rencana licik dia. Adrian yang baru turun dari kamar hanya menatap mereka dengan dingin. Dia nggak pernah merencanakan ini. Dia bahkan nggak tahu soal warisan itu sampai kita semua keburu mempermalukannya. Bu Marni menepis perkataan anaknya. Dia bisa kelihatan polos, tapi perempuan seperti dia, penuh agenda. Dia masuk ke rumah ini sebagai menantu, tapi ternyata dia punya darah yang sama dengan keluarga kita. Sekarang dia main drama warisan. Adrian berdiri tegak, dan justru karena dia punya darah itu, ibu harusnya malu. Kita memperlakukan dia seperti sampah. Padahal dia adalah bagian dari kita, bahkan lebih hartawan daripada kita yang sibuk mempertahankan nama tanpa menghargai nilai. Bu Marni mematung. Sementara itu, di kantor pusat Hartawan Holdings, Rina duduk di ruang rapat besar, dikelilingi para direksi dan konsultan hukum. Beberapa orang adalah kerabat jauh, sebagian besar bahkan tidak tahu bahwa Raditya ayah Rina masih punya keturunan sah. Ini gila, bisik salah satu pengurus tua, anak dari cabang yang dibekukan puluhan tahun lalu. Ternyata kembali sebagai pewaris, Rina tidak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan semua penjelasan. Seorang pria tua di ujung meja, Tuan Surya, penasihat utama perusahaan dan sahabat lama mendiang hartawan senior, berbicara pelan namun tegas. Rina, kamu memiliki hak hukum atas 17% saham utama dari cabang timur yang dulu sengaja disembunyikan karena konflik internal. Wasiat almarhum ayahmu dan data warisan asli sudah kita validasi. Kamu bukan hanya pewaris, kamu adalah anggota sah yang sah. Rina terdiam. Kata-kata itu berat, tapi bukan kekuasaan yang membuatnya gemetar, melainkan beban nama yang dulu menghilangkan ayahnya dari sejarah. Apakah aku harus menerima ini semua, Pak? Tanyanya lirih. Tuan Surya menatapnya. Itu hakmu. Tapi yang terpenting, ini juga jawaban atas semua perlakuan tidak adil yang kamu terima. Kamu tidak datang untuk membalas, tapi kamu berhak menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kembali ke rumah keluarga hartawan. Bu Marni menerima panggilan dari pengacara keluarga besar. Ia diminta hadir dalam pertemuan keluarga resmi minggu depan. Untuk pertama kalinya, Rina akan diperkenalkan sebagai pewaris sah, dan lebih dari itu, ada wacana Rina akan masuk ke Dewan Komisaris. Bu Marni merasa ditampar oleh semesta. Anak perempuan yang ia sebut penjualku, yang ia hina sejak pertama kali datang, ternyata adalah orang yang selama ini dicari oleh keluarga besar mereka. Ia berjalan mondar-mandir di kamar. Dita mengekor di belakangnya. Panik, kita harus lakuin sesuatu. Bu, kalau dia naik jadi komisaris, habis kita. Bu Marni menarik napas panjang. Aku nggak bisa biarin ini berakhir begini. Di tempat lain, Rina sedang berdiri di depan makam ayahnya. Angin sore menggerakkan jilbabnya pelan. Ia menaruh bunga mawar putih di atas nisan bertuliskan nama Raditya Hartawan. Ayah. Mereka tahu sekarang, air mata Rina jatuh pelan, bukan karena kesedihan, tapi karena kelegaan. Beban selama bertahun-tahun
semua luka batin, semua ejekan yang ia telan. Kini mulai menemukan jawabannya, ia berdiri, matanya menatap jauh ke langit, seolah bicara langsung pada takdir. Aku gak akan balas dendam, ya, tapi aku juga gak akan membiarkan diriku diinjak lagi. Mobil mewah hitam menunggunya di jalan kecil pemakaman. Rina masuk ke dalamnya tanpa ragu, dan kali ini ia tidak pergi sebagai Rina yang diremehkan, ia kembali sebagai Rina yang ditakuti. Acara pertemuan keluarga besar hartawan berlangsung di ballroom Hotel Bintang 5 milik perusahaan. Deretan mobil mewah terparkir rapi, tamu-tamu penting hadir dengan jas rapi dan gaun elegan. Di tengah semua kemewahan itu, sosok sederhana berjalan masuk dengan anggun Rina. Hari ini, ia tidak datang sebagai menantu yang diremehkan. Ia datang sebagai pewaris yang dulu dikubur sejarah. Di dadanya tergantung bros kecil berinisial R. Lambang garis keturunan asli dari Raditya Hartawan, anak tertua pendiri perusahaan yang disingkirkan puluhan tahun lalu. Tatapan semua orang mengarah padanya, beberapa kerabat berbisik pelan, beberapa hanya menunduk tak berani menyapa. Tak satu pun dari mereka pernah mengira perempuan yang selama ini mereka anggap biasa saja, ternyata lebih berdarah biru dari mereka semua. Rina tidak sombong, langkahnya tetap ringan, senyumnya tetap hangat, tapi matanya tegas, tidak ada lagi rasa minder, tidak ada lagi luka yang ditutup-tutupi. Di ruang utama, keluarga hartawan duduk berderet. Bu Marni duduk di barisan depan, wajahnya pucat namun berusaha tetap tenang. Dita di sampingnya, sibuk dengan ponsel seolah ingin kabur dari suasana acara. Dimulai dengan pidato dari salah satu anggota dewan. Lalu, satu persatu keluarga besar diperkenalkan kembali, hingga tiba saatnya. Mohon berdiri, Ibu Rina Hartawan, putri almarhum Raditya Hartawan, ucap MC dengan hormat. Semua mata menoleh. Rina berdiri, tegak, gagah. Dan di saat itulah, semua gengsi Bu Marni runtuh dalam sekali pukulan. Di hadapannya, perempuan yang dulu ia hina sebagai penjual kue kini dihormati oleh puluhan anggota keluarga Ileti. Setelah acara selesai, di sebuah ruang VIP khusus, terjadi pertemuan empat mata yang selama ini ditunggu-tunggu. Rina dan Bu Marni berhadapan langsung tanpa basa-basi. Ruangan itu sunyi. Hanya suara pendingin ruangan dan detak jam di dinding yang terdengar. Bu Marni menatap Rina dari ujung ruangan. Wajahnya tetap dingin, tapi suaranya tak setegas biasanya. Jadi, ini tujuan kamu dari awal? Rina tersenyum lemah. Kalau ini memang tujuan saya, Bu. Saya gak akan bertahan dihina selama itu. Lalu kenapa kamu diam? Rina menarik napas panjang. Karena saya pikir cinta saya ke Adrian cukup, karena saya kira ibu hanya butuh waktu, tapi ternyata ibu tidak pernah berniat memberi saya tempat. Bu Marni menggertakkan gigi. Kamu tahu siapa dirimu, tapi kamu biarkan aku mempermalukanmu. Rina menatap lurus ke matanya. Iya, karena saya tidak butuh pembuktian, tapi ibu yang butuh pelajaran. Bu Marni menahan amarahnya, tapi untuk pertama kalinya, ia tidak bisa membantah. Kamu ingin aku minta maaf? Rina tersenyum. Enggak, saya cuma ingin ibu tahu bahwa saya tidak pernah niat merebut apapun, tapi ibu yang mendorong saya keluar. Sampai saya tahu siapa saya sebenarnya. Diam, lalu perlahan Bu Marni berkata, apa kamu akan ambil semuanya? Rina menatap tajam. Saya nggak akan ambil apapun. Tapi saya juga nggak akan biarkan diri saya diinjak lagi. Kalau ada yang perlu saya ambil, itu hanya martabat saya yang dulu kalian rampas. Tiba-tiba pintu terbuka. Adrian masuk, wajahnya tegang. Rin, aku dengar dari luar. Rina berdiri. Tenang, mas, aku nggak apa-apa. Adrian menatap ibunya. Bu, aku udah bilang. Rina bukan orang biasa. Dan dia juga bukan musuh ibu. Tapi selama ibu terus berpikir seperti itu, maka kita nggak akan pernah jadi keluarga. Bu Marni tertunduk untuk pertama kalinya. Ia kehabisan kata-kata. Malam harinya, Rina duduk di balkon kamar hotel, memandangi lampu-lampu kota dari ketinggian.
Angin berhembus pelan, membawa harapan baru. Di sampingnya, Hadrian duduk memeluknya. "Kamu gak pernah berubah, Rin," katanya lembut. "Dulu kamu sabar, sekarang kamu kuat. Tapi kamu tetap..." "Kamu?" Rina tersenyum. "Aku gak mau berubah karena luka, Mas. Aku cuma belajar. Kapan harus diam dan kapan harus bicara." Hadrian menggenggam tangannya. "Dan kamu bicara di saat yang tepat." Malam itu terasa damai, tidak ada lagi tangisan di balik pintu, tidak ada lagi rasa kecil di rumah megah. Yang tersisa hanyalah perempuan sederhana, yang akhirnya tahu bahwa martabatnya lebih besar dari semua perhiasan dan titel dunia.